tentang meningkatnya iman dan menurunnya iman. Saya ambil satu hadis saja yang paling pokok. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Keadaan iman seseorang kadang naik turun. Oke? Belum berhenti. Yazidu bit-ta'ah. Dia bisa naik dengan banyak meningkatkan ketaatan, ibadah. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Dia bisa turun ketika seseorang mengerjakan perbuatan maksiat. Clear? Jadi kalau kita berkata, saya ingin menaikkan iman saya. Caranya bagaimana? Perbanyak ketaatan. Naikkan ibadahnya. Sholatnya tambah sunnahnya. Tahajud, duha. Nanti akan terjadi perbedaan. Lisan biasa dipakai berzikir. Tambah. Ketika biasa dipakai berzikir, nanti akan terjadi perubahan pada lisan. Pada yang nggak baik, jadi nggak pengen lagi. Demikian, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika ketaatan itu dikerjakan bertambah, lawannya yang maksiat pasti turun. Ini meningkat dengan sendirinya. Tapi kalau sedang lemah, ini faktornya dua. Satu, maksiat itu salah fungsi. Dari organ yang melekat pada tubuh kita digunakan dengan cara yang salah. Lisan harusnya bicara baik, bicara yang tidak baik. Salah fungsi, maka ada maksiat di lisan. Makanya biasanya kalau lisannya banyak maksiat, dipakai taat itu susah. Susah, pakai baca Quran susah. Ya, mata kalau sering lihat maksiat, lihat yang haram, yang halal jadi nggak enak. Pasti nggak enak tuh. Kalau sudah nggak enak lihat istri sendiri, itu kebanyakan lihat istri orang. Ya, sama juga. Yang perempuan juga begitu. Kalau ada harta yang tidak baik dikenakan, nanti yang baik-baik itu jadi nggak enak, jadi nggak biasa. Nah, kemudian dilanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Setelah kita imannya bisa merasa enak, dinaikkan levelnya, gunakan iman itu untuk mencintai Nabi. Bagaimana caranya? Ada 3. 1, dengan bersolawat. Memperbanyak solawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu mau enak solawatnya, ibu belajar dulu tentang buku-buku yang mengajarkan tentang sosok Nabi seperti apa. Oke? Nanti dijelaskan, Nabi itu perawakannya tidak terlampau tinggi, tidak juga terlampau pendek. Sedang tapi sangat ideal. Postur tubuhnya sangat bagus. Rambutnya tidak terlampau ikal, tidak juga terlampau panjang. Tapi indah, ya. Kemudian mengalir sampai dengan ke bahunya. Matanya begitu indah ketika dipandang, gitu kan. Kemudian alisnya begitu tajam. Jadi indah. Jadi kebayang gambaran kita itu tentang itu, sehingga ketika bersolawat kita menikmati itu. Orang yang bersolawat pada Nabi dengan merasakan bagian pelajaran pada Nabi, itu nanti diberikan anugerah oleh Allah, kadang bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Kedua, memaksimalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan. Nabi minta apa aja, kita kerjakan dengan dasar cinta kita pada Nabi. Ya, bisa dipahami? Jangan digambarkan dengan sholat saja. Nabi minta pada kita berbicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat, jaga lisannya, katakan yang baik. Saya ingin berkata yang baik itu karena cinta saya pada Nabi. Saya melihat yang baik itu karena cinta saya pada Nabi. Begitu sunnah itu kita kerjakan karena kecintaan pada Nabi, itu amalan tingkat tinggi yang langsung mendatangkan ampunan Allah. Itu ada di Quran, surah ke-3 Ali Imran, di ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai aku, kata Allah, maka buktikan dengan cara mengikuti sunnah Nabimu, dan aku akan gugurkan seluruh dosa-dosa yang kau kerjakan dalam kehidupan. Yang ketiga, bersedekah karena cintanya pada Nabi. Itu berpeluang menggugurkan dosa. Bahkan, ini agak tajam kalimatnya ya, bahkan ada yang masuk neraka, diringankan siksanya di neraka. Tapi maaf ya, jangan disimpulkan keliru. Seringan-ringannya tetap neraka gitu ya. Diringankan siksanya di neraka, itu karena pernah bersedekah atas nama Nabi, kecintaannya pada Nabi. Siapa dia? Abu Lahab. Saat Nabi lahir di hari Senin, kan? Lahir Nabi, saking senangnya, dia sedekah dengan bebaskan budaknya, Suwaibah. Dibebaskan oleh beliau, karena senangnya keponakannya lahir, sebelum diangkat jadi Nabi itu. Dan membebaskan budak itu urutan nomor 1 paling mahal. Ya, jadi kalau misalnya pengen sedekah biasa, ya dengan kambing. Lebih besar dengan unta. Di atas itu membebaskan budak. Itu tingkat paling tinggi. Abu Lahab melakukan itu. Jadi ada riwayat mengatakan setiap hari Senin diringankan siksanya untuk Abu Lahab itu karena pernah merasa bahagia dengan lahirnya Nabi. Itu hadisnya sahih. Ya, diringankan itu keadaannya. Jadi saling menguatkan di antara syawahidnya.
Makanya ada yang mengatakan bahwa ketika kita bersedekah karena kegembiraan kita pada Nabi, senang dengan Nabi, nah itu memberikan satu syafaat tertentu pada kehidupan kita baik dunia ataupun akhirat.